Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang coding JavaScript, JavaScript dalam HTML. Syarat utama untuk kita mempelajari JavaScript ini, kita harus sudah menonton video pembuatan atau membuat website dengan menggunakan HTML. Itu syarat utama. Nah, JavaScript ini sejarahnya yaitu kira-kira tahun 95 mulai dirintis, ya, tahun 95. Ya, itu saja yang penting. Tahun 95 awal kita diperkenalkan dengan JavaScript. Masih ada beberapa catatan yang perlu dibaca, tapi saya pikir itu tidak terlalu penting buat kita, karena itu hanya merupakan pengetahuan saja. Lalu apa bedanya antara JavaScript dengan Java? Apakah sama? Tidak. Ini JavaScript berbeda dengan Java. Kalau Java ini murni bahasa pemrograman. Kalau JavaScript sesungguhnya dia bergabung dengan HTML. Jadi untuk melengkapi konten pada HTML, kita menggunakan sintak atau script dari JavaScript. Tentang perbedaannya cukup banyak, saya kira. Saya tidak perlu menyampaikan itu karena itu juga merupakan pengetahuan. Pemula programmer sering salah sangka tentang JavaScript ini dan Java. Ya, mereka pikir sama padahal tidak. Ya, jadi JavaScript dengan Java itu tidak sama, berbeda. Kemudian kalau kita ingin membuat coding dengan menggunakan JavaScript, kita harus mempersiapkan peralatan atau aplikasi. Jadi minimal ada 2 aplikasi yang kita miliki. Ya, 2 aplikasi yang harus kita miliki, yaitu browser dan text editor. Ya, browser saya pikir semua komputer sudah memilikinya, baik itu Google Chrome, baik itu Mozilla dan lain-lain, Opera dan lain-lain. Kalau pada kesempatan ini saya menggunakan Mozilla, ya. Kemudian text editor yang saya gunakan adalah Sublime Text, seperti yang sudah biasa kita gunakan untuk HTML. Ya, kemudian sekali lagi browsernya bisa Mozilla, bisa Google Chrome atau Google Com, dan bisa yang lain-lain. Jadi banyak browser yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk text editornya atau ID-nya saya menggunakan Sublime, ya, Sublime Text. Jadi silakan di-download 2. Kalau yang browsernya saya pikir tidak perlu download karena sudah tersedia di masing-masing laptop atau komputer kita. Namun Sublime Text ini sudah pasti kita harus download dulu, baru install dengan beberapa persyaratan. Pada kesempatan yang sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana cara mendownloadnya atau mengunduhnya, kemudian bagaimana cara menginstalnya. Itu saya kira sudah. Selanjutnya kita membuat kode dalam bahasa atau dalam JavaScript ini sudah barang tentu kita harus kuasai dulu HTML. Ya, dalam membuat coding ini ada 2 cara paling tidak, yang biasa disebut dengan internal, ya, cara internal. Ada juga kemudian yang kedua adalah cara eksternal. Ya,
Nah, sebelum kita membuat coding, pertama kita bikin folder dulu atau buat folder dulu di mana kita akan menyimpan semua file atau latihan kita di dalam folder tersebut. Nah, karena saya menggunakan SAM, maka saya buat foldernya di dalam SAM. Tapi bisa saja hanya dibuat di dalam drive saja, misalnya drive C langsung di root directory-nya atau langsung di drive C-nya, tidak perlu pakai subdirectory, tidak perlu sebenarnya. Namun karena saya sudah menggunakan SAM, maka saya membuat folder di dalam directory SAM. Sudah barang tentu ada beberapa folder, beberapa subdirectory di sana. Nah, setelah saya buka, misalkan saya di dalam membuat folder ini, saya membuatnya di dalam, ya, saya buka dulu, ya. Saya buka di Windows Explorer-nya. Saya buat di dalam XAMPP hotdocs PHP dasar, ya. Lalu saya bikin folder di sana, ya. Saya bikin folder di sana. Untuk buat foldernya, sudah pasti kita harus klik kanan, ya. Klik kanan pada folder yang sudah ada atau di dalam folder tersebut. Kita klik kanan, lalu kita pilih new, ya. Klik kanan, kita pilih new, lalu folder. Itu yang pertama, klik kanan, new folder. Kemudian setelah kita klik new folder, dia akan tampilkan jendela seperti ini. Lalu kita tulis nama folder yang kita gunakan. Saya gunakan nama folder yang disebut dengan, atau yang saya beri nama pertemuan Javas. Ini artinya pertemuan JavaScript. Ya, pertemuan JavaScript. Karena saya sudah punya foldernya, saya tidak perlu ketik nama di sini. Jadi langsung saja saya anggap JavaScript ini, pertemuan Javas ini yang saya gunakan sebagai folder untuk menyimpan semua latihan, semua file yang saya buat dalam latihan kali ini. Nah, setelah itu enter, akan tampil foldernya seperti ini. Ini ada Java, ya. Ini ada pertemuan Javas, ya, folder yang baru kita buat ini. Lalu selanjutnya folder ini, ya, folder ini kita tarik, kita klik di sini, lalu kita sambil tarik ke dalam Sublime Text. Sudah barang tentu Sublime-nya dibuka dulu. Jadi pertama kita buka dulu Sublime-nya, akan tampil jendela lembar kerja seperti ini. Lalu kita tarik folder yang tadi, ya. Kita tarik folder pertemuan Javas ini ke dalam Sublime Text ini. Tarik ke dalam Sublime. Lalu setelah itu di dalam Sublime itu pasti akan muncul, ya. Akan muncul folder tersebut. Jadi karena kita sudah suruh buka, namun saya belum buka, hanya contoh teori saja, nanti kita akan buka. Kemudian script JavaScript ada dua cara, ya. Atau kita mau buat scriptnya atau membuat codingnya di dalam JavaScript, ya. Pertama, setelah kita buka foldernya seperti ini atau jendela Sublime Text-nya seperti ini, kita klik kanan pada folder yang ada di dalam Sublime Text ini. Folder yang tadi adalah folder pertemuan Javas tadi, ya. Kita klik kanan di sana, ya. Kita klik kanan, lalu kita file new, ya. Klik kanan di dalam Sublime ini, lalu kita file new. Sudah pasti di sini harus ada tampil dulu folder yang tadi kita tarik sebenarnya, ya. Ini kita folder yang kita sudah tarik tadi, pertemuan Javas. Ya, kita klik kanan di sini, lalu kita file new. Setelah file new, kita langsung simpan.
sebelum kita buat coding, kita simpan dulu file CVS latihan Java 1. Ini saya beri nama seperti ini, file CVS latihan Java 1 titik HTML. Jadi file ini menunjukkan bahwa ini file HTML. Ya, file HTML karena file extensionnya adalah HTML. Tentang syarat-syarat di dalam Sublime Text ini saya tidak sebut lagi karena sama dengan pertemuan-pertemuan yang lalu. Lalu setelah kita save, kita buat coding. Jadi langkah pertama kita new, ya, klik file new, kemudian kita save as dengan extension HTML, lalu baru kita mulai coding. Kenapa kita save as dulu? Supaya semua sintak yang ada di dalam HTML ini tidak perlu kita tulis satu persatu. Kita hanya tulis untuk membuat strukturnya seperti ini misalnya. Untuk menampilkan ini, ya, cukup kita tulis di lembar kosong ini tadi HTML, lalu kita tekan tombol tab pada keyboard kita. Dia akan tampil seperti ini kira-kira sebelum ada yang hijau-hijau ini. Yang lembaran ini belum ada atau baris ini belum ada. Dia sudah tampil langsung seperti. Lalu kita hanya tinggal menambahkan saja coding-coding yang lain. Ya. Jadi dalam coding ini seperti ini kira-kira. Bukan kira-kira, memang seperti itu. Ya. Jadi ada dokumen type HTML-nya, ada ini tag namanya. Ya. Ada tag, pada umumnya tag itu ada tag pembuka, ada tag penutup, tapi ada tag-tag yang tidak ada penutupnya, hanya seperti ini. Seperti misalnya tag HTML pembukanya seperti ini, hanya tanda kecil atau lebih kecil, kemudian HTML lebih besar, ini pembukanya, lalu penutupnya ada di bawah, paling bawah, ya. Penutupnya lebih kecil ditandai dengan garis miring, ya. Kemudian HTML lalu lebih besar, itu penutup. Jadi ini tag penutup, ini tag pembuka. Lalu di dalam body juga ada tag pembuka, lalu tag penutupnya di sini. Lalu di dalam body inilah kita menulis semua sintak, ya, dalam HTML. Baik itu sintaknya dari JavaScript, baik itu sintaknya dari PHP, baik itu sintaknya dari HTML itu sendiri. Karena ini sederhana sekali, ini hanya ada dua sintak di sini, yaitu sintak HTML-nya, yaitu yang terdiri dari H1, ya, header 1, atau judul 1 misalnya. Judul ini H1 ini ada H1 sampai H6. H1 paling besar tulisannya, H2 lebih kecil sedikit sampai terkecil atau paling kecil H6. Lalu ada tag paragraf, pembukanya seperti ini, yaitu lebih kecil P, lebih besar, atau orang biasa sebut dengan kurung siku. Bukan kurung siku sebenarnya, karena ada kurung siku sendiri, tapi orang biasa sebut seperti itu. Kurung siku, buka dan tutup. Di dalamnya ada P, di mana P itu artinya paragraf. Paragraf itu tulisan yang satu paragraf, bukan satu kalimat, tapi satu paragraf. Ada sejumlah kalimat, ada syarat-syaratnya kalau paragraf. Ya. Kemudian di dalam paragraf itu bisa tulis apa saja, tapi dalam latihan ini saya tulis penjumlahan 6 tambah 6, terus tutup. Paragraf tutup atau tag P tutup, lalu ada P lagi, ya, tag P ini disertakan khusus untuk penjumlahan. ID, ya, sama dengan dalam tanda kutip 2 demo, lalu tutup, ya, kurung tutup atau tanda lebih besar, lalu tag P penutupnya, ya.
tag P penutupnya tanda lebih kecil garis miring P tanda lebih besar. Lalu ini sintak Java-nya ya. Sintak JavaScript-nya ada di sini, yaitu script tag pembukanya, lalu diapit dengan tag penutup, lalu di dalam ini adalah merupakan sintak JavaScript. Ya, ini dalam sintak ini dokumen get element byte ya dari demo ya. Demo ini merupakan help sebenarnya, merupakan library atau help. Kemudian inner HTML sama dengan 6 tambah 6. Jadi ini nanti akan dijumlahkan, hasilnya akan tampil di sini 6 tambah 6 ini. Lalu tutup tag bodinya, tutup tag HTML-nya. Lalu ini sudah terakhir codingnya, hanya untuk sekedar menampilkan hasil ini dengan beberapa H1, satu H1 dan satu P ini ya. Ya. Jadi yang akan ditampilkan ini H1 dengan P ini, lalu hasil ini. Ini untuk coding internal JavaScript di dalam HTML. Jadi sekali lagi, untuk cara menulis sintak JavaScript di dalam HTML, ini yang pertama. Jadi internal. Ya, internal di dalam HTML-nya. Nah, kalau ini di-run-kan ya, akan menampilkan sebuah hasil. Tapi sebelum kita run harus disimpan dulu. File save as, kita klik di sini, file, ya lalu save, ya lalu save. Nah, kemudian yang kedua, ya, belum yang kedua. Lalu file ini kita jalankan, kita klik kanan di sini, lalu open in browser, klik kanan, lalu open in browser. Hasilnya akan tampil seperti ini. Jadi ini H1 tadi. Ini latihanku membuat web dengan script. Ya, H1-nya. Ini latihanku membuat web dengan script. Lalu P-nya penjumlahan 6 tambah 6. P-nya penjumlahan 6 tambah 6 di dalam tag P. Kemudian hasilnya yang ditampilkan yaitu JavaScript ini. Sintak dari JavaScript ini yaitu 6 tambah 6 sama dengan 12. Itu hasil yang ditampilkan setelah kita klik kanan dan open with browser di dalam lembar kerja Sublime Text. Nah, ini cara yang pertama. Jadi internal, cara internal. Kemudian cara yang kedua, ya, cara eksternal. Caranya hampir sama, hanya bedanya ada dua file di sini. Ya. Jadi yang pertama kita new file, ya. New file, lalu langsung kita save dengan nama main.js. Ya, itu cara yang langkah pertama dari cara eksternal. Kita pertama new file, ya, atau file JavaScript atau file JS dengan extension JS. Ya, artinya JavaScript. Lalu kita klik di dalam sini, di dalam Sublime Text ini. Pertama kita klik new file, ya. Lalu kedua file save as dengan nama ini main Java ini, main JavaScript. Lalu kita mulai coding seperti ini. Codingnya hanya sedikit ini. Kenapa kita sedikit ini saja? Karena sesuai dengan file yang di sini tadi. Kita hanya ingin membuktikan hasil ini internal dengan hasil eksternal. Sama tidak? Sehingga kita langsung buat seperti ini saja coding untuk JavaScript-nya, ya. Ya, coding untuk JavaScript-nya hanya seperti itu. Lalu setelah coding kita file save. Itu wajib. Jadi file new, save as, lalu coding, lalu file save. Ini wajib. Ya. Kemudian yang file yang kedua, jadi file pertama ini, file yang kedua, file HTML-nya sendiri karena harus terpisah antara file JS dan file HTML. Sama juga. Jadi file new dulu, file save as. Saya beri nama di sini latihan Java 1 HTML.
Kemudian kita mulai coding. Codingnya seperti ini. Jadi yang tadi yang pertama di atas, tadinya ada 2 script di sini, ya. Lalu saya buang itu, lalu saya ganti dengan 1 script saja. Tapi ada src sama dengan main2 JavaScript atau main2.js. Ini artinya file JavaScript yang kita buat tadi di atas, ya. Yang kita buat ini tadi, main JavaScript. Kemudian kita buat lagi file yang kedua, lalu kita hubungkan antara file HTML ini dengan JavaScript-nya. Ya, jadi yang lain sama, hanya bedanya di sini. Jadi ada script spasi src sama dengan dalam tanda kutip double main2.js. Jadi main2 ini nama filenya, js ini adalah file extension dari JavaScript. Lalu ditutup dengan script penutup ini. Lalu setelah kita coding, kita file save lagi. File save. Untuk menjalankannya, kita klik kanan di lembar kerja ini. Klik kanan di sini. Lalu open in browse. Ini, kita klik kanan, open in browse. Lalu kita klik di open in browse ini. Setelah kita klik, hasilnya akan tampil seperti ini. Sama persis hasil ini dengan yang di atas tadi. Yang internal tadi. Mana internal? Ini. Ini hasil internalnya, yaitu 1 file saja. Lalu yang berikutnya ini hasil eksternalnya, di mana filenya ada 2. Ini, filenya ada 2. Jadi file latihan Java 1.html dengan file main Java.js, main.js. 2 file ini digabung jadi satu, hasilnya ini. Sama seperti yang 1 file tadi. Nah, setelah itu sebenarnya penjelasannya sudah, tapi kan tidak cukup kalau kita hanya penjelasan. Kita harus coba latihan di Sublime Text-nya ini. Jadi saya sudah coding tadi. Kenapa? Karena memang saya tidak bisa menjelaskan tanpa coding duluan. Kalau sambil coding, sambil ketik, itu sangat tidak efektif. Jadi latihan 1 Java tadi, HTML-nya, ini merupakan file internal atau cara internal untuk memasukkan script Java atau JavaScript. Ya. Jadi strukturnya seperti struktur HTML. Jadi ada dokumen type-nya menandakan bahwa HTML5 kita gunakan, lalu ada tab HTML-nya, tag HTML-nya maksud saya, kemudian tag body, tag HTML pembuka, penutupnya ada di sini, ya. Lalu tag body-nya, pembuka, penutupnya ada di sini. Di dalam inilah kita buat beberapa sintak yang penting untuk kali ini. Jadi H1-nya ini dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian JavaScript-nya diapit oleh script pembuka dan script tag penutup, script penutup. Di dalam ini tertulis dokumen titik get element byte buka kurung, ya. Kemudian tanda kutip double buka, kemudian demo, lalu inner HTML spasi sama dengan 6 tambah 6 diakhiri dengan titik koma. Inilah kalimat dalam JavaScript, ya. Jadi harus diakhiri dengan titik koma. Nah, file ini adalah file internal atau cara internal dari JavaScript. Nah, setelah kita coding, kita simpan, ya. File tadi itu ada di sini, ya. File, kemudian save. Ya, karena kita sudah coding. Kalau sebelum coding tadi, sebelum ada ini, kita buka dulu di dalam Java sini, ya. Java sini kita klik kanan, ya. Lalu new file. Setelah new file, tadi sudah dijelaskan. Kemudian baru new file, baru kita simpan, langsung simpan file save, ya. File save as maksud saya. Nah, itu semua sudah dilakukan.
sehingga kita langsung coding baru file save saja ya. File save. Setelah coding file save. Ya. Setelah save, kita klik kanan di sini, lalu open in browser maksud saya. Open in browse. Ya, kita klik open in browse. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, di mana filenya ada di dalam drive C, dalam root directory XAMPP, sub pertamanya htdocs, sub keduanya PHP dasar, sub ketiganya pertemuan yang kita buat tadi, folder yang kita muat tadi, lalu nama filenya latihan java 1.html. Ini ditampilkan di dalam browser kita yang kita kenal dengan Mozilla, ya. Ini Mozilla, jadi dia buka otomatis di Mozilla. Lalu ditampilkan hasilnya seperti ini. Jadi hasil ini adalah hasil dari latihan JavaScript internal atau cara internal. Kita kembali ke Sublime. Untuk internal hanya seperti ini. Lalu untuk eksternalnya saya buat di dalam latihan 2. Ya. Jadi yang pertama di main 2 JavaScript-nya saya pindahkan tadi script dari JavaScript-nya saya pindahkan di dalam file main JavaScript. Cara memindahkan tadi saya sudah jelaskan. Sebelum ini kita copy dulu dari JavaScript-nya atau kita ingat saja ini lalu ditulis. Lalu file new, lalu file save as dengan nama main 2 JavaScript ini. Lalu kita coding, setelah coding simpan lagi ya. File save as lagi ya. Jadi file save lagi. Ya, file save lagi setelah disimpan. Lalu kita buat lagi yang berikutnya file HTML2. Caranya tadi sama seperti tadi. Jadi file new dulu ya. File new ya. Lalu kita file save as. Berikutnya file save as. Setelah file new kita simpan dengan nama latihan 2.html ya. Latihan 2.html di dalam folder yang sama yang tadi. Yang sama dengan main ini. Jadi dalam satu folder. Kalau dalam satu folder dalam HTML yang ini linknya hanya namanya saja. Jadi main 2.js saja. Tapi kalau dalam folder di sini masih ditambah dengan foldernya ya. Jadi misalkan apa, folder apa, lalu garis miring main 2.javascript atau .js. Nah, setelah kita coding seperti ini filenya biasa, HTML biasa ini. Lalu ini cara link JavaScript-nya dengan file HTML ini. Lalu tag-tag penutup dari body dan HTML-nya ada di sini. Setelah kita coding, lalu kita simpan file save lagi ya. File save. Setelah disimpan, untuk membukanya kita klik kanan ya. Lalu kita open in browser. Ya, kita open in browser. Tampil hasilnya persis sama seperti tadi. Kenapa? Karena sintak atau rumus-rumusnya sama seperti yang internal tadi. Tapi ini ditampilkan dari file cara atau file eksternal JavaScript. Kenapa eksternal? Kenapa disebut eksternal? Karena JavaScript-nya disimpan dalam file tersendiri di luar HTML. Lalu kita linkkan ke HTML-nya. Ya, kita linkkan ke HTML-nya. Jadi file tersendiri JS-nya atau JavaScript-nya dengan rumus yang hanya seperti ini karena memang hanya ini yang ada di latihan 1 tadi. Lalu file ini kita link ke HTML dengan cara linknya seperti ini. Ya. Script src sama dengan buka tanda kutip double nama filenya yaitu main2.javascript atau .js. Lalu tutup tanda kutip, tutup atau lebih besar, tanda lebih besar, lalu tanda lebih kecil, garis miring sebagai tag penutup dari script. Lalu habis itu setelah itu kita simpan.
Untuk menjalankan ini tadi, kita hanya klik kanan saja lalu open in browser, akan tampil hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, sama juga. Dia di drive C, root directory-nya XAMPP, sub yang pertama htdocs, bukan hotdog ya, tapi htdocs. Kemudian sub keduanya, subdirectory keduanya PHP dasar. Subdirectory ketiganya yang kita baru buat, pertemuan Javas. Kemudian nama filenya latihan 2 extension HTML. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini dari nama file ini dengan sintak seperti ini. Ya, sintak seperti ini. Nah, inilah saya kira yang dapat disampaikan untuk video pertama ini, karena tidak boleh terlalu panjang. Nanti setelah diupload ke YouTube akan terganggu kalau terlalu panjang. Jadi saya kira ini latihan kita kali ini. Ya, sudah pasti masih ada yang bingung. Jadi kita buat bisa internal, bisa eksternal untuk sintak dari JavaScript-nya. Kemudian kalau internal bagaimana, kalau eksternal bagaimana, lalu cara menjalankannya bagaimana, hasilnya seperti apa. Saya kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan nanti boleh bertanya ya. Bisa bertanya lewat video ini sendiri, nanti saya akan download atau upload ke YouTube, dan silakan disimak, dinonton, lalu dikomentari atau dibuat pertanyaan lalu sampaikan lewat kolom komentar kepada saya sehingga bisa saya jawab. Mudah-mudahan video ini dapat berguna buat kita semua. Selamat belajar. Semoga sukses.